Oke, selamat datang kembali di channel Kang Pronik. Pada video kali ini kita akan membahas macam-macam circuit breaker. Nah, ini circuit breaker yang secara garis besarnya ya, yang pastinya ada di lapangan. Jadi apa sih circuit breaker itu? Nah, circuit breaker itu adalah saklar pemutus tenaga termasuknya, atau PMT biasanya disebut. Nah, itu merupakan suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik. Nah, circuit breaker dapat berfungsi sebagai penghubung dan pemutus rangkaian listrik pada semua kondisi, yaitu bisa misalkan terjadi beban lebih, arus hubung singkat, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan ratingnya dari circuit breakernya itu. Nah, juga pada kondisi tegangan yang normal atau tidak normalnya. Nah, jadi berbeda dengan saklar, kalau circuit breaker ini melindungi rangkaian atau sistem listriknya dari gangguan. Nah, jadi ketika terjadi abnormal, dia akan memutus aliran listriknya. Nah, jadi tidak seperti saklar. Kalau saklar dia hanya memutus hubungkan saja, dia tidak dapat mengetahui apakah kondisi ini jaringan sedang aman atau tidak, seperti itu ya. Nah, untuk macam-macamnya garis besarnya ada seperti ini. Ada 6 buah, ada MCB, MCCB, ACB, OCB, dan lain-lain. Oke, langsung kita next. Nah, di sini yang pertama adalah MCB. Yang pastinya teman-teman tidak asing dengan alat ini sudah sangat sering teman-teman lihat ya. Ada jenis-jenis MCB, ada yang satu fasa, ada yang 3 fasa, ada juga yang 2 pole ya, untuk 2 fasa. Seperti itu. Nah, di sini biasanya teman-teman melihatnya pasti pada box sekring ya, atau di dekat KWH. Kalau dulu pakai box sekring, sekarang kebanyakan diganti dengan box MCB karena penggunaan sekring kurang efisien. Ketika sekring sudah kebakar, nah kita harus mengganti sekringnya. Nah, sedangkan MCB ini kita tidak perlu menggantinya, tinggal kita angkat lagi tuasnya. Nah, biasanya kalau orang-orang Jawa menyebutnya skakel atau jeglekan. Nah, jadi setelah menonton video ini, jangan sebut itu. Ini namanya MCB ya, yang ini ya. Nah, misalkan ini trip putus atau biasanya jeglek namanya. Nah, itu dalam bahasa teknik biar lebih keren nyebutnya trip gitu ya. Jadi teman-teman teknik setelah menonton ini yang belum tahu, biar agak keren lah, bukannya nggak gimana-gimana ya, nggak apa-apa sih. Nah, karena ya misalkan berbicara dengan orang awam ya boleh saja bilang jeglek atau gimana, selama yang diajak ngomong paham gitu ya. Oke, langsung kembali ke topik. Di sini masih tentang MCB atau kepanjangannya miniatur circuit breaker. Dari namanya kan ini dia merupakan breaker yang nilai ratingnya kecil ya, cenderung kecil ya. Dan untuk tegangan rendah memang. Nah, begitu. Di sini berisi rangkaian pengaman terhadap beban lebih yang menggunakan bimetal dan arus hubung singkat. Bimetal kan panas, dia ketika ampernya sesuai dengan ratingnya si MCB, bimetal panas, lalu bengkok dan lalu memutus arusnya, tuasnya akan dibalikkan seperti itu. Kalau yang hubung singkat dia menggunakan relay elektromagnetik. Ketika mendapat trigger, oh ini listriknya terjadi hubung singkat antara pas dan netralnya, nah maka relay elektromagnetik ini akan otomatis terisi oleh medan magnet sehingga akan menarik tuasnya, makanya tuasnya langsung jeglek atau trip, itu bahasa kerennya ya. Sekarang pokoknya biasakan menggunakan bahasa trip ya biar lebih keren gitu ya. Nah, lalu di sini MCB diperuntukkan untuk pengamanan sistem listrik satu fasa dan 3 fasa. Keuntungan menggunakan MCB di sini ada garis besarnya ada 3 ya. Yang dapat digunakan setelah terjadi trip, jadi nggak harus gonta-ganti. Nah, kita menggunakan satu MCB ya sampai MCB itu rusak gitu ya. Lalu yang kedua ini jika salah satu fasa trip, fasa lainnya akan terputus. Nah, ini biasanya untuk MCB yang 3 pas, atau yang biasanya ada 2 itu sebenarnya bukan berarti ada 2 pas. Ya bisa jadi kita punya 2 fasa R dan S seperti itu ya. Nah, tapi tetap itu 3 fasa sistemnya. Oke, di sini yang ketiga sangat efisiensi apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih. Ya, karena lebih tidak seperti sekring ya, yang harusnya sudah
sudah putus dia malah kadang nggak putus, atau malah harusnya putus dia belum putus, jadi tidak efisien, tidak baik gitu. Oke, di sini MCB memiliki dua jenis pengaman, yaitu secara termis dan elektromagnetis ya, seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita next dulu. Nah, ini di yang biasanya di kWh meter, nah ini yang namanya MCB ya, seperti itu. Nah, biasanya di sini pengaman termis menggunakan komponen bimetal. Nah, ya diingat prinsipnya setrika kan juga pakai bimetal. Ketika bimetal itu adalah dua logam yang digabungkan, yang mana punya koefisien muainya berbeda, makanya dia akan melengkung ke arah yang muai koefisiennya lebih rendah, seperti itu ya. Nah, jadi ketika ini sudah disetting dari pabriknya, ketika ampernya misalkan MCB 2 ampere, maka ketika 2 ampere bimetalnya akan melengkung gitu ya. Nah, kalau bimetalnya sudah melengkung, nah dia akan menggeser si tuasnya, memutus hubung listriknya, seperti itu sederhananya. Oke, lalu di sini yang secara elektromagnetik, nah kumparan yang dapat menarik sebuah angker dari besi. Nah, yang seperti sudah saya jelaskan menggunakan elektromagnetik ya, ada kumparannya. Jadi ketika hubung singkat, dia akan menarik sebuah angker dari besi lunak. Nah, mana ini akan menggeser si tuasnya, jadinya yang tuasnya kan kalau aktif dia ke atas ya, dia akan stuck ke bawah, seperti itu. Berbeda dengan saklar, kalau saklar itu standarnya onnya pada posisi ke bawah, kalau MCB dia posisinya ke atas ya. Oke. Lalu di sini setiap MCB hanya memiliki satu kutub, satu jalur, maksudnya dalam satu pas tuh ya satu kutub itu ya. Nah, nih. Nah, ini ya, satu jalur gini loh maksudnya, thread gitu ya, paham. Nah, jika teman-teman masih bingung bisa komen saja di bawah. Nah, di sini jika pada 3 fase biasanya memiliki 3 kutub, isinya tetap berdiri sendiri ya, tetap satu-satu, cuman tuasnya disatukan. Mana ya gambarnya ya? Nah, ini tuasnya disatukan tapi tetap berdiri sendiri ya di sini ya. Nah, tuasnya disatukan. Jadi ketika salah satu trip, misalkan pas R atau pas S saja yang trip, nah semua otomatis akan ikut turun. Jadi menjaga jaringan agar tetap stabil, seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, 5 jenis MCB berdasar penggunaan dan daerah kerja. Ada 5 jenis di sini. Tipe Z, rating dan breaking kapasitas yang kecil digunakan untuk pengaman rangkaian semikonduktor dan trafo-trafo yang sensitif terhadap tegangan. Nah, biasanya ini tegangannya ketika tidak stabil, misal terlalu rendah atau terlalu tinggi, nah dia akan sangat sensitif yang tipe Z ini. Kalau tipe K, nah ini kapasitasnya juga kecil. Nah, peralatan rumah tangga cocok untuk di rumah. Kalau tipe G ini ratingnya besar untuk pengaman motor, biasanya pabrik ya untuk motor induksi dan lain-lain, seperti itu. Lalu motor listrik di sini bukan motor Honda seperti itu ya, maksudnya motor listrik, motor induksi biasanya paling sering dipakai gitu. Lalu tipe L ini besar untuk pengaman kabel atau jaringan. Tipe H ini untuk instalasi penerangan bangunan. Oke, lalu di sini ada MCCB atau multicast circuit breaker ya. Yang mana kalau MCCB ini bisa kita ibaratkan dia kakaknya MCB. Nah, karena dia mirip-mirip sebenarnya. Cuma dia mampu menahan arus yang lebih besar. Ratingnya dia lebih besar, sampai ratusan ampere dan ribuan bahkan ada ya. Nah, di sini dia sudah banyak sekali pengamannya, ada peredam unsur api, lalu ada aksesoris pengaman lainnya seperti ST, UVT dan lain-lain. UVT ini juga ada yang menyebutnya UVR ya, under voltage release dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, lalu ada juga beberapa jenis MCB yang dapat diatur, kita setting di sini. Nah, banyak sekali seperti timing antara akan trip atau seperti apanya, ada banyak sekali settingannya, dapat dilihat di manual booknya ketika membeli ya. Nah, oh iya, di sini Akang sendiri pernah mengganti sebuah breaker yang lumayan besar juga di sini. Ini posisinya di power house pabrik kelapa sawit. Nah, pabrik kelapa sawit penghasil CPU sama PKO. Nah, di sini di power house ini isinya ada 3 buah genset. Dayanya 500 kW ya, 500.000 watt sama 3 buah generator 2,5 megawatt. Nah, jadi di sini breakernya ini awalnya untuk mengaktifkan boiler ya. Nah, pertama ini sumbernya menggunakan dari genset. Nah, 3 buah genset itu untuk start
si boiler. Nah, jadi ketika boiler sudah menghasilkan uap dan tekanannya sudah cukup untuk memutarkan turbin. Nah, ada turbin di sana ya. Nah, lalu turbin memutarkan generator. Nah, maka sumbernya akan switching dengan si generator. Nah, jadi si genset akan dimatikan lagi. Si genset hanya sebagai start doang ya. Nah, di sini pernah ada trouble ketika ingin menyalakan genset ya. Nah, di sini trip dia. Nah, trip cuman tidak dapat direset. Nah, akhirnya mau tidak mau ya harus dilepas ya. Kita cek ternyata untuk aksesoris-aksesorinya seperti UVR dan lain-lain di sini sudah rusak, sudah diganti. Nah, kebetulan untuk stoknya di gudang sudah habis, akhirnya sempat minjam. Akhirnya sementara mengganti MCCB yang besar ini. Ini sekitar 1250 ampere. Nah, ini awal. Ini kaki akang ini. Lagi ganti. Pertama disesuaikan dulu untuk settingannya. Nah, jadi nggak bisa langsung pasang kayak MCB gitu. Di sini ada banyak sekali settingan ya. Nah, ini juga ada banyak sensornya, bisa dilihat sendiri di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau nggak percaya ini tahun berapa ya? 2016 ya. Nah, ini Muhammad Falkoiri, nama akang. Nah, ini besarnya 1250 ampere. Besar. Itu untuk satu genset ya. Nah, lalu di sini ada SCB ya. SCB merupakan jenis circuit breaker dengan sarana pemadam besar apinya dengan udara ya, seperti yang kayak tadi ya. Ini bagian dalamnya ada yang seperti ini kurang lebih. Yang pasti ini lebih besar lagi. Ada banyak sekali untuk settingannya dan pengamannya ada banyak di sini. Ganti. Oke. Lalu untuk perbedaannya sendiri ya, yang pasti rating harusnya lebih besar. Nah, ini dia untuk si MCCB hanya sampai 3200 ampere, kalau SCB ini sampai 6300 ampere. Besar banget ya. Harganya ya jelas SCB lebih mahal, pengamannya juga lebih mantap ya. Trip unitnya, nah bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke. Lalu ada OCB. Nah, mulai OCB ini sudah mulai ke tegangan menengah ke atas. Ini sampai ribuan volt nih yang ini ya. Sini OCB menggunakan minyak sebagai sarana pemadam unsur api yang timbul saat terjadi gangguan. Nah, jadi sebagai sarana pemutusnya dia menggunakan minyak ya. Kalau SCB kan dia pakai udara dia. Nah, ini ada untuk nyedotnya di sini ya. Nah, kalau ini dia pakai minyak. Jadi misalkan ada trip, nah bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api akan berubah menjadi uap. Nah, uapnya itu yang bakal memutus si busur apinya. Seperti itu. Lalu ada VCB, vacuum circuit breaker. Nah, ini mesti teman-teman nggak pernah lihat ya. Ini biasanya di gardu induk soalnya. Nah, vacuum circuit breaker yang namanya aja vacuum ya, mesti ada ruang hampa. Nah, dimana kalau listrik tidak bisa melewati ya di ruang hampa ya. Di sini digunakan untuk memadam unsur api. Nah, jadi pada saat circuit breaker terbuka sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi. Nah, seperti itu. Oke, kita naik aja. Lalu ada sulfur circuit breaker di sini. Ini juga besar, lebih besar lagi di sini. Nah, SF6 CB. Nah, circuit breakernya besar sekali ini. Dia menggunakan gas sulfur sebagai sarana pemadam unsur apinya. Nah, gas sulfur ini merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik. Makanya karena dia punya sifat memadamkan busur api, makanya dia digunakan sebagai circuit breaker ya. Nah, ini prinsip pemadamannya ditiupkan sepanjang busur api. Gas ini akan mengambil panas dari busur api tersebut dan akhirnya padam. Dia menyerap si panasnya si busur api, makanya dia sampai mati gitu ya. Lalu rating tegangan CB-nya bisa 3,6 kV sampai 760 kV. KV berarti 1000 ya. Ini 3600. Ini 1000 berarti 36.000 sampai 760.000, besar sekali ya. Nah, oke, kurang lebih sampai di sini. Jika teman-teman ada komen, ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Atau jika ingin memberi saran, boleh sekali di komen, akan saya tampung. Nah, oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan.
Jangan lupa di subscribe channel ini agar admin juga lebih semangat untuk membuat materi-materinya. Jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih.